Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk malam ini kami boleh kembali ke hadirat-Mu. Persiapkanlah hati kami juga untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkan juga segala pikiran-pikiran yang mengganggu kami. Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, menjadi kekuatan surgawi di dalam kehidupan kami setiap hari ini. Dengarlah berkati doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali kepada Tuhan di dalam renungan firman Tuhan yang berjudul The Blessedness of Possessing Nothing. Kita membaca satu ayat Alkitab sekalian di dalam Injil Matius pasal yang kelima, hanya satu ayat saja kita akan bacakan, yaitu ayat yang ketiga. Saya akan bacakan satu kali dan nanti kita sama-sama membaca satu kali. Satu ayat yang sangat singkat tetapi saya harap bisa menjadi berkat yang besar bagi kita pada malam hari ini. Matius 5 ayat yang ketiga saya bacakan satu kali dan nanti kita sama-sama satu kali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. So sekalian, kata pertama yang kita ingin lihat di sini yaitu kata miskin. Di dalam bahasa Yunani penulisan Perjanjian Baru itu tokos sekalian. Nah, itu menunjukkan kepada satu kemiskinan secara material atau ekonomi, bahkan dikatakan itu satu kemiskinan yang mutlak, yang absolut, satu kemiskinan yang mengharukan, satu kemiskinan yang sangat amat. Saudara pernah melihat orang susah sampai saudara tergerak hatinya? Nah, kira-kira demikian sekalian. Menerangkan bahwa orang itu tidak punya harta benda apapun, suatu kemiskinan yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia untuk berharap dan bersandar, karena dia tidak mempunyai segala sesuatu. Itu adalah kata miskin, tokos yang dipakai di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Tetapi sekalian, waktu Tuhan mengatakan berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Nah, kalimat ini sekalian tidak boleh hanya sekedar dimaksudkan miskin secara material semata-mata. Tetapi itu menunjukkan miskin di hadapan Tuhan harus dipahami bahwa seseorang itu benar-benar menyadari bahwa dia tidak ada sesuatu apapun yang bisa dia andalkan, dia harapkan, dia banggakan di dalam kehidupannya, ya, karena dia begitu tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dia hanya punya satu pilihan, yaitu bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Dia secara penuh. Dia datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh kegelisahan, menanti-nanti di hadapan Tuhan. Sekalian, itu artinya orang yang miskin di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang hancur dan dengan kesungguhan hati adanya. Sekalian, konsep dari Matius 5:3 ini sejalan dengan tema kita, yaitu diberkatilah orang yang tidak memiliki apa-apa, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa. Sekalian, the blessedness of possessing nothing itu menunjukkan bahwa seseorang yang hidupnya di hadapan Tuhan, dia menyadari dia tidak memiliki apapun yang bisa dia harapkan, sehingga dia hanya bisa bersandar, berharap dan minta kemurahan Tuhan. Nah, ada dua contoh yang saya kasihkan di sini sekalian. Yang pertama dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ke 14. Saudara kalau pulang baca bagian firman Tuhan ini sangat menarik sekalian. Berbicara tentang dua jenis orang, satu orang Farisi dan kedua orang pemungut cukai. Ya, orang Farisi itu adalah rohaniwan besar. Ya, orang Farisi itu adalah pemimpin agama orang Yahudi pada waktu itu yang ditakuti dan dihormati.
Nah, tetapi orang pemungut cukai itu biasa dianggap sebagai orang berdosa, sampah masyarakat, ya, yang tidak dihargai oleh orang. Nah, di dalam Alkitab mengatakan dua jenis orang ini datang di dalam bait Allah untuk berdoa. Nah, seperti malam ini saudara datang kepada Tuhan, ya, masuk ke dalam ruang gereja ini, bait Tuhan, untuk berdoa dikatakan. Lalu cara bagaimana orang itu berdoa sekalian? Orang yang pertama Farisi itu, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak seperti itu pemungut cukai. Saya tidak seperti itu orang berdosa. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tetapi saya berpuasa 1 minggu berapa kali. Saya memberikan sedekah dan sebagainya. Dan dia berdoa dengan segala kesombongan, kebanggaannya. Yang menyatakan bahwa sebenarnya dia orang baik. Sebenarnya dia memiliki apa, kualitas rohani, kesalehan yang luar biasa. Dia minta Tuhan approve, minta Tuhan menyetujui, mengokohkan dia sebagai orang yang baik. Lalu dikatakan ada orang yang kedua, saudara sekalian, orang pemungut cukai. Yang dianggap sampah masyarakat, yang dianggap orang berdosa, yang dianggap orang yang tidak layak masuk ke hadirat Tuhan. Dan dia masuk di dalam rumah Tuhan dan dia berduduk di tempat yang pojok, lalu dia menundukkan kepala dan memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan, Tuhan, ampunilah karena aku orang berdosa, karena aku tidak layak, saya tidak mempunyai kelebihan, kebaikan, keindahan apapun juga. Saya ini miskin di hadapan Tuhan, seperti gelandangan, seperti orang yang tinggal di pinggir tol. Tuhan, saya datang kepadamu minta anugerah dan pengampunan Tuhan. Dan kemudian daripada semua cerita itu, Tuhan mengatakan pada saat mereka kembali sekalian, orang pemungut cukai itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu, dan dia pulang dengan kesombongan dan tidak diperkenankan Tuhan. Saudara sekalian, di sini berbicara tentang orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya dia benar-benar dengan hati yang hancur, mengenal dirinya tidak ada kebaikan apa-apapun di hadapan Tuhan selain minta anugerah berkat Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan mengatakan kalau orang yang demikian dia pulang itu dibenarkan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam bagian yang kedua sekalian, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 sekalian, itu berbicara tentang apa? Kalau yang bisa hafal ayat ini atau tentang tahu ini dapat tiket ke Bali. Ya pergi aja, pulang apa berenang. Sekalian, itu berbicara tentang anak yang hilang sekalian. Anak yang hilang hampir kita tahu cerita ini sekalian, yang mengatakan bahwa dia menghabiskan semua kekayaan ayahnya di luar negeri, ya. Dan juga hidup berfoya-foya dengan teman-temannya, dengan orang-orang jahat juga sekalian. Nah, setelah dia habis uangnya, ya nggak tahu waktu itu apa deposito atau nggak ada sekalian. Pokoknya sudah habis semuanya, dia tidak punya makanan dan sebagainya. Dan waktu itu dia baru tahu bahwa dia melarat. Dia baru tahu cari duit itu susah. Dia baru tahu ayahnya itu begitu mengasihi dia. Saudara sekalian, waktu dia mau makan makanan yang dikasih oleh babi itu sekalian, dia merasa begitu jijik akan makanan itu karena dia tidak pernah makan makanan demikian. Tetapi dia tidak berdaya karena tidak mempunyai apa-apa. Nah, waktu itulah dia teringat rumah bapaknya itu, ya, banyak karyawan dan makanan berlimpah-limpah. Nah, setelah dia menyadari hal ini, Alkitab mengatakan maka berangkatlah dia lalu pulang ke rumah bapaknya. Dia pulang karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apapun juga. Dia tidak berdaya menghadapi masa depan, tetapi dia tahu papanya itu penuh dengan kelimpahan akan menerima dia. Saudara sekalian, ini yang disebut dengan satu kehidupan manusia di mana kita menyadari sebenarnya kita tidak mempunyai tempat bersandar. Kita tidak mempunyai kekayaan harta apapun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang demikian. Nah, itu dikatakan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya saudara sekalian,
Saya mengatakan akibat daripada kesombongan itu adalah satu sikap yang berlawanan, yang bertentangan dengan sikap rendah hati yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada orang yang datang kepada Tuhan dan hidupnya di hadapan Tuhan, dia merasa dia cukup baik. Ada tempat bersandar, ada kekayaan, ada kedudukan, ada hikmat yang dia miliki, yang bisa dia benarkan di hadapan Tuhan, yang bisa dia banggakan di hadapan Tuhan, yang bisa dia andalkan di hadapan Tuhan. Nah, seperti tadi orang Farisi satu sekalian. Tuhan mengatakan dia pulang tetapi tidak mendapatkan kebenaran Tuhan, tidak mendapatkan berkat sejati di dalam hatinya karena dia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang pada waktu kita melihat Herodes, dia mendengar Yesus lahir di kota Bethlehem sekalian, dia memakai kekuasaannya dan kedudukannya untuk menolak akan Yesus yang lahir sebagai juru selamat bagi dia. Hatinya tertutup sekalian, hatinya terbelenggu dikuasai oleh kekuasaan kedudukan yang dia andalkan menjadi dasar kehidupannya. Karena ada kekuasaan yang sedang berkuasa di dalam hatinya yang menutupi mata iman dan rohaninya sehingga dia menolak Tuhan dan tidak mendapatkan keselamatan yang sebenarnya Tuhan juga lahir bagi dia. Saudara sekalian, seandainya waktu itu Herodes terbuka hatinya, menyadari sekalipun dia adalah seorang pemimpin satu bangsa, sebenarnya dia masih membutuhkan Tuhan dan keselamatannya. Nah, dia tidak mungkin akan membunuh raja yang baru lahir itu. Mungkin dia akan menyambut dengan senang dan rendah hati sekalian. Sehingga di dalam kedudukannya sebagai raja, sebagai seorang penguasa waktu itu, dia tidak hanya punya kekuasaan, kedudukan secara politik, tetapi sebenarnya dia juga bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi dia waktu itu. Tetapi karena kekuasaannya, kedudukannya itu yang menutup hatinya sehingga dia menolak akan kehadiran daripada Raja Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 berbicara tentang orang kaya yang bodoh sekalian. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ada orang mengatakan orang kaya bodoh itu agak susah diterima, satu kalimat yang kontradiktif. Karena orang kaya itu pasti pinter, minimal dia bisa berhitung, ya kan? Minimal dia bisa bangun lumbung padi, menuai dan sebagainya. Tetapi di hadapan Tuhan, sekalipun secara manusia dia pintar, secara manusia dia bisa berpikir, dia bisa berpolitik, dia bisa menghitung, dia bisa mendapat kekayaan yang banyak. Tetapi semua kekayaan hikmatnya di hadapan Tuhan, dipandang Tuhan sebagai orang yang bodoh. Nah, Anda kan orang kaya yang bodoh, ya. Kalau orang miskin bodoh, orang bisa memahami karena dia miskin, karena dia bodoh sehingga dia miskin. Tetapi kalau dia kaya, cenderung itu adalah orang yang seharusnya tidak bodoh, sekalian. Tetapi kekayaan hikmat menurut manusia di hadapan Tuhan dipandang bodoh. Dikatakan di dalam bagian Alkitab itu sekalian, ini orang yang punya kekayaan yang banyak. Dikatakan tuaiannya, tanamannya berlimpah-limpah sampai lumbungnya, ya gudangnya itu penuh. Dan sudah penuh, dia mau buat satu lagi, kedua, ketiga, supaya tuaian berikutnya bisa tampung-tampung. Dan setelah itu dia berkata kepada jiwanya, jiwaku tenanglah. Nah, tenanglah. Karena banyak sekali ya bahan makanan, banyak sekali harta yang tersimpan, bertumpuk-tumpuk mungkin berpuluh-puluh tahun tidak akan habis. Sekalian, dia mengatakan jiwaku tenanglah. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, hai orang kaya yang bodoh, kenapa kamu bersandar kepada semua harta bendamu itu, kalau hari ini aku angkat nyawamu, aku angkat hidupmu, untuk apa semua harta yang begitu banyak? Kalau engkau tidak mendapatkan keselamatan hidup di surga, berkat surgawi yang sejati, engkau mempunyai harta yang berpuluh-puluh miliar di dalam dunia, engkau akan pergi dengan kemiskinan, masuk ke dalam penderitaan yang tidak ada akhir-akhirnya. Saudara sekalian, itu dikatakan orang pintar dunia tapi bodoh di hadapan Tuhan. Artinya saudara sekalian, hatinya, pikirannya tertutup oleh kekayaan, kenikmatan dunia sehingga dia tidak melihat adanya karunia,
berkat yang lebih penting daripada Tuhan itu yang mengakibatkan dia tertutup hatinya. Saudara sekalian, kalau zaman sekarang ada kaum ateis ya, atau kaum materialisme, atau kaum skeptis sekalian, mereka banyak pengetahuan tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan sehingga melahirkan satu sikap yang disebut dengan sikap ateis. Mereka tidak percaya adanya Tuhan karena mereka mungkin mempelajari berbagai ilmu, berbagai pengetahuan yang menutup hatinya, menutup pikirannya untuk menerima kehadiran Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Sesekali dikatakan orang-orang yang demikian itu adalah orang dengan kesombongan yang datang kepada Tuhan dan juga mengandalkan apa yang dia miliki sebagai dasar kehidupannya sehingga dia melalaikan, melupakan dan menolak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita berpikir tentang orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, possessing nothing. Tidak memiliki sesuatu apapun. Nah sebenarnya apa maksudnya saudara sekalian? Apa maksudnya? Apakah orang Kristen boleh memiliki sesuatu, harta, kekayaan, kedudukan di dalam dunia? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Apakah harta dunia ini selalu akan menjadi penghambat, penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan menutup berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita? Apakah semua orang Kristen possessing nothing itu harus menjadi gelandangan tanpa apa-apa dan harus minta-minta demikian sekalian? Nah saya pikir jawabnya tidak demikian ya. Jawabnya tidak demikian. Sekarang jawabnya orang Kristen boleh memiliki juga segala harta, kekayaan maupun kenikmatan dan ilmu kedudukan di dalam dunia dengan satu catatan itu. Catatannya tidak menjadikan harta kekayaan dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu menggantikan kedudukan Allah di dalam hati dan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, saudara mungkin boleh punya 10 rumah ataupun berapa pabrik dan sebagainya, itu tidak pernah salah karena itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi itu akan menjadi salah saudara sekalian apabila semua harta itu sudah menguasai hatimu, menjadi tuan di dalam hatimu, sehingga menjadi sandaran harapan hidupmu dan Tuhan tidak punya kesempatan masuk, tinggal di dalam hatimu, berbicara dan memimpin engkau. Nah itu namanya harta segala yang dimiliki itu telah menjadi penghambat bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. So sekalian tadi Jessica ya sudah memberikan satu kesaksian, satu bagian daripada khotbah saya ya. Nanti komisinya bagi 2 ya. Oke, sekalian satu buku ya, The Pursuit of God, mengejar Allah yang ditulis oleh A.W. Tozer. Nah sekalian tema ini diambil dari buku ini ya, chapter yang kedua sekalian. Kira-kira bukunya itu dikatakan demikian, jadi saya lanjutkan kesaksiannya tadi ya. Dia mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu pada awal mulanya itu adalah untuk manusia. Kalau saudara melihat penciptaan di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai hari ke-7. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan melihat amat sangat baik. Dan semua ciptaan Tuhan itu Tuhan anugerahkan bagi manusia. Sehingga manusia boleh menikmati segala ciptaan Tuhan yang paling baik. Nah, sebagian penafsir Alkitab mengatakan apa? Manusia diciptakan pada hari yang paling akhir adalah untuk menikmati semua yang sudah diciptakan di depan sebagai satu persiapan untuk kehadiran manusia dalam dunia ini. Saudara di sini rata-rata punya anak ya, ada beberapa yang belum ya, anak muda ya, lagi tunggu ya. Sudah ada punya cucu pasti ya, ada punya cucu juga. Saudara waktu kita punya anak sekalian, apalagi anak pertama, jadi sebelum anak kita lahir itu kita sudah mempersiapkan segala-galanya, betul enggak? Termasuk ranjang tidur, pakaiannya, sebagainya, botol minum sebagainya. Sekian kita pasti sudah siapkan. Ya, kenapa saya berani mengatakan?
Karena waktu saya punya anak pertama juga begitu ya. Terus sekalian dipersiapkan semuanya. Nah setelah itu anak baru lahir sekalian dikasih pakai semua yang kita siapkan itu. Ya jarang-jarang ada udah lahirin anak baru cari mana-mana yang dibeli gitu kan. Nah terus kan waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan itu terlebih dahulu didahului oleh Tuhan dengan satu persiapan segala fasilitas yang baik. Tuhan siapkan untuk manusia. Dan hati manusia itu disiapkan untuk Tuhan. Semua ciptaan itu adalah sesuatu yang di luar daripada tubuh manusia, tetapi Tuhan itu bagi hati manusia. Artinya waktu itu manusia begitu dekat dengan Tuhan, dia boleh memiliki segala keindahan, tetapi hatinya untuk Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tetapi karena kejatuhan di dalam dosa, karena kejatuhan di dalam dosa yang mengubah sikap hidup manusia terhadap dunia ini. Mereka yang jauh dari Tuhan karena dipisahkan oleh dosa, mereka memakai harta ciptaan dari Tuhan itu untuk menggantikan Tuhan di dalam hatinya. Nah saudara sekalian, ini yang disebut dengan menggantikan posisi Tuhan di dalam hati mereka dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dengan kalau kita bicara hari ini, dengan segala harta kekayaan yang ada. Ini menjadi pergumulan kita hidup sebagai orang Kristen. Kita boleh mempunyai kekayaan, kehormatan, boleh, itu tidak salah. Tetapi batasannya bagaimana kita bisa menjaga supaya semua berkat kekayaan, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai menutup hati kita untuk kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan semua harta itu Tuhan di dalam hidup kita, yang paling kita perjuangkan dan utamakan. Nah itu yang menjadi kesalahan. Nah oleh karena itu di dalam Injil Lukas 9 ayat 23 dan 24 di dalam buku itu juga mengatakan, Yesus mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Dikatakan barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan setiap hari mengikuti aku. Dan kemudian barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawa itu kembali. Nah oleh A.W. Tozer ini, dia menjelaskan demikian sekalian. Bahwa menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan, itu adalah satu proses kita bersedia melepaskan semua harta, kekayaan, kedudukan yang bisa mengikat, membelenggu hati kita sehingga tertutup oleh Tuhan. Nah itu maksudnya menyangkal diri, memikul salib. Saudara sekalian, waktu saudara rela melepaskan satu kedudukan yang baik, supaya kamu bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan sekalian. Itu namanya pikul salib. Menderita, susah. Sudah rela meninggalkan kenyamanan hidup untuk mengikuti Tuhan. Itu artinya saudara rela menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan dunia, tidak mengikuti keinginan daging, supaya Tuhan itu tetap bisa bertata, berkuasa di dalam hatimu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu disebut dengan menyangkal diri, pikul salib, segenap hati mengikuti Tuhan. Jadi waktu Yesus menyampaikan kalimat ini, dia ingin memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya juga zaman ini. Menjadi orang Kristen bukan berfoya-foya saja, bukan hanya ingin menerima berkat senang-senang saja, tetapi harus rela menyangkal segala keinginan dunia yang bisa memisahkan, menjauhkan kita dengan Tuhan. Itu namanya salib. Itu namanya kita rela menyangkal keinginan kita secara daging. Kerinduan kita secara daging, kita rela lepaskan supaya Tuhan berkuasa di dalam hati kita. Nah saudara sekalian, poinnya itu adalah di sini. Ya, rela menyangkal diri artinya melepaskan apapun yang ada di sekeliling kita yang bisa mengikat kita supaya Tuhan itu bisa berkuasa di dalam hidup kita. Nah di dalam poin ini
Dia mengambil contoh Abraham, ya Abraham. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Saya harap saat ini sudah jelas ya. Maksudnya begini sekalian, Abraham itu seorang yang kaya. Kalau kita membaca Alkitab Kejadian pasal 13, tanah Negeb itu tidak cukup untuk domba dan binatang-binatang dia. Jadi itu satu tanah yang luas, tidak sanggup menampung harta bendanya. Dia orang yang sangat kaya. Tetapi sekalian, dia tidak terikat oleh kekayaannya, dia tidak terikat hatinya oleh kekayaannya sehingga dia menjauhkan dari Tuhan. Dan dia tetap seorang yang berhikmat, takut akan Tuhan. Namun hal yang kedua, di masa tuanya itu Tuhan memberikan dia seorang anak namanya Ishak. Lahir di masa tuanya, menjadi harapan hidupnya, menjadi anak perjanjian, menjadi keturunan yang akan mewarisi semua hartanya itu. Itu namanya Ishak, lahir waktu Abraham tua, hampir 100 tahun. Anak itu waktu umur remaja, Tuhan bilang, Abraham, ambil itu anak, naik ke Gunung Moria, sembelihkan itu anak, kasih kepada saya. Nah saudara sekalian, kalau saudara dan saya sebagai Abraham, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tawar-menawar dengan Tuhan, jangan Ishak, yang lain saja, domba, kambing, saya bisa berikan 1000, tetapi jangan anak. Ya kan? Karena anak ini adalah anak perjanjian, anak darah daging, yang paling saya kasihi, yang saya harapkan, itu bisa menjadi tempat saya berharap untuk masa depan. Itu kan Ishak bagi dia. Tapi Tuhan bilang, bukan itu. Harapanmu itu, dasar hidupmu itu pada saya mau minta Ishak dipersembahkan. Sekalian, Alkitab mengatakan Abraham tanpa tawar-menawar. Dia bawa anaknya Ishak dengan gumpalan kayu bersama 2 hambanya naik ke atas Gunung Moria, mau persembahkan itu si Ishak. Waktu dekat dengan tempat persembahan menyembelih itu anak itu pernah sambil berkata kepada ayah, ayah, di mana anak domba yang mau kamu sembelih? Kenapa cuma kita berdua yang jalan ke atas? Nah kemudian Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Saudara sekalian, di dalam hal ini kemudian Abraham secara tulus dan sepenuhnya mempersembahkan Ishak itu di atas mimbar. Di atas mesbah korban itu. Nah waktu pisau mau ditusukkan kepada Ishak. Jadi sekalian, Abraham tidak pura-pura. Abraham tidak munafik. Tetapi dengan segenap hati. Waktu pisau mau ditusukkan kepada anaknya, yang sebentar mungkin 1-2 menit akan mati. Dan Tuhan berkata, Abraham, jangan kamu bunuh anak itu. Karena aku tahu bahwa engkau percaya dan taat kepadaku. Lihat ke samping. Di situ ada seekor domba, tanduknya nyangkut. Ambil itu domba, gantikan anakmu. Selamatkan anakmu. Domba itu menggantikannya. Dan aku tahu bahwa kamu taat dan mencintai saya. Nah saudara sekalian, ini yang diambil oleh pengarang buku tadi mengatakan bahwa Abraham walaupun dia punya banyak harta, dia punya anak yang paling dia kasihi, tapi dia rela melepaskannya demi taat Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya ini. Nah yang menjadi aplikasi pada hari ini sekalian, saudara mempunyai harapan, kerinduan yang paling besar itu apa? Ya, saudara mempunyai harta, rumah, apapun yang saudara senangi itu apa? Bisa saudara sebutkan, ya, bisa juga anak, bisa juga harta kekayaan apapun juga. Hari ini saudara memiliki semuanya, apakah salah? Sekali lagi tidak salah. Tetapi apakah semua itu sampai mempengaruhi hatimu sehingga kamu tidak bersedia kalau Tuhan minta sesuatu itu daripada kamu?
Sesekali waktu kita tidak bersedia melepaskan untuk Tuhan, pada waktu kita tidak bersedia mengorbankan demi Tuhan dan kehendak Tuhan, nah itu artinya kita lebih mencintai sesuatu. Kita lebih mencintai dunia dan segala hartanya itu lebih daripada Tuhan. Nah, bagian Alkitab yang ingin kita bahas pada hari ini itu berbicara tentang demikian. Pada waktu kita bisa mengatasi semua hal yang ada di samping kiri kanan kita, jangan mengganggu kedekatan, kesungguhan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, itu menyatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh rindu Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan tanpa melihat sesuatu lain lebih penting selain Tuhan itu sendiri. Sekarang lalu ayat Alkitab yang di dalam Lukas pasal 9 dikatakan, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus. Ini ada satu kalimat yang sangat penting dan tidak gampang dipahami juga. Nah, bukan berarti kita harus bayar harga mati bagi Tuhan semata-mata begitu sekalian. Tetapi Tuhan mengatakan barang siapa yang ingin mempertahankan hak miliknya untuk dirinya sendiri, dia akan kehilangan segala sesuatu. Artinya seperti tadi, seperti Herodes, dia mempertahankan kedudukannya supaya jangan dirampas oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kedudukannya itu menghambat dia tidak diselamatkan, tidak mengenal akan Tuhan. Tapi kalau dia rela melepaskan semuanya itu, ya jangan demi itu saya menolak Yesus. Tetapi dia rela melihat Yesus lebih daripada segala-galanya. Saudara sekalian, dia rela melepaskan hak ataupun segala kesenangannya untuk Tuhan. Dan mendapatkan Tuhan, dia mendapatkan kembali. Artinya saudara sekalian, setiap hal yang kita rela lepaskan untuk Tuhan dan nama Tuhan, nah Tuhan itu berkuasa untuk memberkati kita kembali dengan satu berkat yang jauh lebih sempurna. Contohnya saudara sekalian. Contohnya Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, terakhir Ishak juga tidak mati. Ya, setelah lewat pencobaan itu, Ishak tetap hidup, tetap menjadi miliknya Abraham. Tetapi setelah melewati pencobaan itu, tetap menjadi miliknya Abraham, namun hati Abraham tidak sepenuhnya itu berada di dalam dirinya Ishak. Hatinya Abraham tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya Ishak itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga Tuhan tetap bertata di dalam hatinya sang Abraham. Sekalipun Abraham memiliki Ishak dan segala harta-harta yang ada. Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita hari ini belajar di hadapan Tuhan dan seperti Abraham, apakah kita rela melepaskan sesuatu atau segala sesuatu yang bisa mengikat kehidupan kita sehingga kita boleh mengikuti, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai bagian penutup sekalian, hari ini Tuhan menghendaki kita menata hati kita, hidup kita. Apakah kita dengan segenap hati bersandar kepada Dia di dalam segala aspek hidup kita. Tuhan ingin kita melihat kedalaman hati kita. Adakah kita sungguh-sungguh seperti orang yang miskin tanpa apa-apa datang di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati bersandar kepada Tuhan. Apakah kita rela meninggalkan harta dan segala kenikmatan dunia, segala kesombongan hidup kita yang bisa menjadi penghambat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Itu yang menjadi hal yang Tuhan ingin kita renungkan hari ini. Seandainya kita sanggup seperti Abraham, sanggup melihat Tuhan di atas segala-galanya, Dia yang bertata di dalam hidup kita, semua anugerah berkat harta kekayaan yang Tuhan berikan itu adalah bagian berkat dari Tuhan yang tidak boleh merampas kedudukan Tuhan di dalam hati kita. Kita ini adalah orang yang berbahagia. Kita ini adalah orang yang diberkati. Dan dikatakan kepada mereka yang empunya kerajaan surga. Segala berkat-berkat bukan hanya di dunia ini saja kita dapatkan, tetapi berkat-berkat surgawi di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan juga keselamatan, pengharapan hidup, sukacita surgawi, terang ilahi itu akan memenuhi hati dan hidup kita
disertai dengan semua berkat-berkat yang ada, saudara sekalian, itu baru adalah berkat yang sejati, itu adalah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan, seringkali kami bergumul dengan kepentingan-kepentingan hidup kami, dengan kepemilikan kami atas harta, kedudukan, maupun kenyamanan dunia ini. Sehingga menghalang hati kami untuk Tuhan berkuasa di dalam diri kami. Kami mau kembali kepada Tuhan dengan hidup yang tanpa memiliki apa-apa selain bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, lawatlah kami dan penuhi hidup dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin.